King, aku benar-benar tidak rela menerima ini. Jelas kita berdua adalah kekasih masa kecil. Kau seharusnya menikahiku. Bagaimana kalau kita kabur dari pernikahan ini? Omong kosong apa yang kau bicarakan, Xiao Hao? Kau tahu mengapa aku menikahi Qi Wenyi? Kau tidak ingin anak kita terlahir dalam kesulitan, kan? The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yi, King, kamu benar-benar cantik hari ini. Bodar, kenakan ini. Topi hijauku ini dengan baik. Lin Moshang. Saya keponakan Profesor Dan. Dia memintaku untuk menjemputmu. Densian keponakan Profesor D. Selamat datang di Fusan untuk memulai hidup baru. Setengah bulan kemudian, nomor yang Anda hubungi saat ini sedang tidak aktif. Lin Moshang, kamu benar-benar sesuatu. Sayapmu telah mengeras. Kamu bahkan tidak mengatakan halo, dan hanya mengganti nomor teleponmu. Tidak apa-apa jika dia tidak kembali. Aku akan memiliki kedamaian dan ketenangan. Area perkembangbiakan terisolasi. Tarik napas dalam-dalam. 8 bulan kemudian, Hiro, teruslah berjalan. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Itu bukan kau. kamu siapa? Ketua Qi. Dia adalah teman masa kecil Nona Song, bernama Chen Hao. Dia adalah seorang penata rias. Sebelumnya ketika kau dan Nona Song menikah, dialah yang meriasnya selama setahun terakhir. Orang yang meminjam uang dari Nona King juga dia. Jadi dia adalah gigolo itu di sebelah King. Aku sukses dalam karirku dan bisa memberikan King kehidupan yang istimewa. Gigolo tidak berguna. Hak apa yang dia miliki untuk muncul di hadapan King? Sekarang ingatlah. Kau pikir aku ingin berada di sini? Jika istrimu tidak memanggilku, aku tidak akan datang. Jika kau The berani film was temui dia, translated and narrated by M Media. Siapa anggota keluarga Song Qingqing? Aku. Bayi laki-laki, ibu dan anak selamat. seorang anak laki-laki. Itu bagus. Itu benar-benar luar biasa. King, mengapa kamu memintanya untuk datang? Lihat betapa senangnya dia. Seolah-olah dia adalah ayah kandungnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiao Hao adalah sahabatku. Kami sudah saling kenal sejak taman kanak-kanak. Dia hanya senang untukku. Lagi pula, bukankah kau punya Lin Moshang di sisimu? Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Lin Moshang. Paman kecil, aku bisa menikahimu setelah aku lulus. Aku benar-benar ingin memberitahumu. Aku sangat menyukaimu. Gadis itu sudah pergi begitu lama. Dan masih belum menghubungiku. Dia dulu pergi hanya 1 hari. Dan akan merengat karena rindukanku. Apakah dia berencana untuk menghilang dari duniaku? Xiao Yi, Ada apa? Qi Wenyi, wanita liar mana yang sedang kau pikirkan sekarang? Apakah itu Lin Moshang? Dia hanya keponakanku. Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya berpikir, hadiah seberapa besar yang harus aku siapkan untuk putraku, untuk merayakan kelahirannya. Tentu saja harus hadiah yang mewah. Bukankah kau pernah bilang bahwa jika aku melahirkan anak perempuan kau akan memberi 50 juta dan 100 juta untuk anak laki-laki? Kau harus menepati itu sekarang. Ini, Xiao Yi, aku dengar istri-istri di keluarga kaya mendapat hadiah karena melahirkan anak. Jadi, apakah aku mendapat hadiah? tas tangan, mobil, villa. Kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan. Aku mau uang tunai. Lalu katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku akan memberikan semuanya. Bagaimana kalau begini? 50 juta untuk anak perempuan. 100 juta untuk anak laki-laki. Apakah itu tidak apa-apa? Baiklah, Xiao Yi,
Aku tahu itu. Xiao Yi memperlakukanku yang terbaik. King, aku sudah memberimu cukup banyak uang tahun ini. Tetapi kamu selalu berbalik dan meminjamkannya kepada Chen Hao. Xiao Hao adalah teman masa kecilku. Apa salahnya aku membantunya saat dia dalam kesulitan? Bukankah kau juga pernah bilang bahwa tindakanku menunjukkan sifat asliku? Tetapi dia tidak pernah membayarnya kembalikan. Qi Wenye, jika kau tidak mau memberiku hadiah tidak apa-apa. Mengapa kau menyebut CNY ibutiku? Qi Wenyi, aku melewati gerbang neraka hanya untuk memberikan seorang putra bagi keluarga Qi. Dan kau iri padaku, bahkan 100 juta. King, aku sudah memberitahumu sejak lama. Orang-orang kaya ini, mereka adalah yang paling tidak berperasaan. Sekarang setelah kau melahirkan, kau tidak berguna baginya. Dia tidak mencintaimu, dan dia tidak menginginkanmu lagi. Aku benar-benar menyesal mengorbankan diriku menjadi penawarmu saat itu. King, jangan marah. Aku akan mentransfernya padamu sekarang juga. Transfer Alip sebesar 100 juta yuan diterima. Xiao Yi, aku tahu kau memperlakukanku yang terbaik. Mulai sekarang putraku dan aku akan sangat mencintaimu. Lihat, putra kita sepertinya tersenyum padamu. Lihat betapa mata dan alisnya mirip dengan milikmu. Anak ini. Mengapa dia sangat mirip dengan Chen Hao? Ketua Qi, ini adalah laporan tes DNA. Ini persis seperti yang kau curigai saat kau mentransfer uang ke Song Tingqin. Uang itu segera ditransfer ke rekening Chen Hao. Selain itu, mereka berdua sebenarnya sudah lama bersama. Bahkan anak itu adalah putra haram mereka. Ketua Qi, apa kau baik-baik saja? Jadi Wei Timon Lake yang sangat kucintai, sama sekali tidak mencintaiku. Yang dia cintai hanyalah uangku. Dan dia bahkan mengkhianatiku. Membuatku menjadi ayah tanpa sadar, menggunakan uangku untuk menghidupi kekasihnya. Dia sama hinanya dengan semua wanita lain. Mereka semua hanya menginginkan uangku. Ketua Qi, sebenarnya Nona Lin tidak seperti itu. Semua orang tahu dia benar-benar mencintaimu. Lin Moshan. Ya. Dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya mencintaiku dengan tulus. Tapi aku secara pribadi mendorongnya menjauh. Aku benar-benar hina. Ketua Qi, harap tenang. Ini masih belum terlambat. Aku mengikuti instruksimu. Aku telah menyelidiki selama setahun keberadaan Nona Lin saat ini berada di Sekolah Tinggi Kedokteran Fusang untuk studi lanjutan. Apa? Siapkan jet pribadi segera. Aku akan pergi ke Fusang untuk menemukannya. Ya, Kali ini, aku harus menemukan dan membawa kembali gadis itu, yang matanya hanya untukku. Lin Moshan, aku sangat menyukaimu. Mengapa kau begitu dingin padaku? Kau bahkan tidak memberiku satu kesempatan pun. Apa yang kau lakukan? Siapa yang tidak tahu bahwa Lin Moshan dari sekolah kita adalah wanita berbakat yang terkenal. Dia praktis berada di atas duniawi. Bagaimana mungkin dia menyukai siapapun? Tepat sekali. Dia pasti tidak akan meremehkan orang biasa seperti kita. Apa yang dia inginkan adalah seorang ketua kaya yang sombong. Aku sudah mengatakan bahwa selama studi lanjutku, aku tidak akan mempertimbangkan masalah hubungan pribadi apapun. Aku hanya akan memfokuskan perhatianku sepenuhnya pada eksperimenku. Lalu mengapa kau tidak menghadiri pesta ulang tahunku? Aku menghabiskan semua tabunganku. Aku memesan hotel terbesar di Fusang. Mungkinkah kau? Maafkan saya. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Ini adalah keberuntunganmu bahwa aku ayahmu menyukaimu namun kau masih. Kau berani memukulku. Tidak bisakah kau mengerti bahasa yang jelas? Moshan sudah bilang dia tidak menyukaimu. Mengapa kau harus menempel padanya seperti anjing? Qi Wenye, dia benar-benar datang mencariku. Paman, kau siapa? Aku sedang memberi pelajaran pada wanita yang sangat celaka ini. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku jamin selama sisa hidupmu, kau tidak akan bisa berbicara. Ingat, Moshan adalah milikku. Berani menyentuhnya. Dan konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak bisa kau tanggung. Jika kau berani bunuh aku.
Ini adalah akademi. Jika Qiwenye berkelahi dengan gegabah dan menarik polisi ke sini itu akan merepotkan. Jika itu terjadi, aku bahkan mungkin terlibat dan dideportasi. Berhenti. Tidak apa-apa Mosan. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu diganggu. Qiwenye, bisakah kau berhenti membuatku kesulitan? Aku melindungimu. Aku tidak membutuhkannya. Apakah kata-kataku sebelumnya tidak cukup jelas? Justru paman kecil yang mengatakannya, bahwa kau berharap aku akan menjauh darimu. Dan sekarang aku telah melakukannya. Aku masih meminta paman kecil untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Kebaikan yang aku berutang padamu, aku akan membayarnya di masa depan. Mosan, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Mari kita duduk dan berbicara dengan baik. Qiwenye, makna penolakanku padamu sudah sangat jelas. Mengapa kau masih terus menggangguku tanpa henti? Kau menolakku. Apakah itu karena dia? Ini antara dia dan aku. Apa hubungannya denganmu? Alasan apa yang kau miliki untuk memukul seseorang? Alasan apa yang kumiliki? Alasan bahwa aku mencintaimu. Apakah itu cukup? Qiwenye, ini pertama kalinya aku menyadari. Kau sangat pandai bersikap tidak masuk akal dan membuat masalah. Paman, kau adalah orang yang tidak menghargai kebaikan, bukan? Lin Moshang menolakmu. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan menumbuk salah satu gigimu, sampai kau tidak punya gigi lagi. Tunggu saja. Ya ampun, siapa sangka bahwa Lin Moshang kita yang berbakat benar-benar menyukai pria tua yang kejam seperti ini. Aku dengar Lin Moshang dibesarkan oleh pamannya. Mungkinkah pria ini adalah paman dari pihak ayahnya? Apa? Paman dan keponakan? Bukankah itu kacau? Ikut denganku. Lepaskan aku. Tidak. Aku bersumpah. Tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi dalam hidup ini. Baru setengah tahun. Bagaimana bisa Qiwenye menjadi begitu lesu? Mosen, akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak ingin melepaskanmu lagi. Aku tahu kau masih marah. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Qiwenye, apa kau pikir? Bahwa jika kau mengatakan maaf, aku harus membalas dengan tidak apa-apa. Tidak. Bukan itu. Apa yang ingin kukatakan adalah, selama bertahun-tahun ini, aku selalu berpikir, aku mencintai Song Qingqing. Aku pikir dia berbeda dari para wanita penggoda di luar sana. Tapi aku tidak menyangka, dia berpura-pura selama ini. Dia menipu perasaanku, mencuri uangku, dan bahkan anak di dalam perutnya, bukan milikku. Lalu kenapa? Jadi Song Qingqing sama sekali tidak mencintaiku. Dia hanya peduli tentang uangku. Aku buta sebelumnya. Benar-benar berpikir, dia selalu mencintaiku. Dia mengkhianati cintaku padanya. Song Qingqing benar-benar mengkhianatimu. Ini buktinya. Lihat. Qiwenye, aku tidak pernah berpikir kau akan mengalami hari seperti ini. Mosen, jangan bicara seperti itu. Itu membuatku sedih. Segala sesuatu di antara kita akan berlalu. Kau akan memaafkanku, kan? Bukankah dulu kau paling suka menempel padaku? Bukankah kau bilang kau akan berada di sisiku selamanya? Dulu aku buta. Aku buta terhadap kebenaran. Dan itulah mengapa aku kehilanganmu.
Dulu aku tidak pernah berani The film mengakui was translated hubungan and di antara kita. narrated by M. Aku tidak Media. berani untuk menerima cintamu padaku. Tapi sekarang, aku sudah memikirkan semuanya dengan jernih. Kaulah orang yang kucintai. Aku ingin bersamamu. Menikahlah denganku. Permisi. Aku tidak bisa menahan diri sesaat. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan menjamin bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Mosen, kau boleh memukulku atau mengutukku. Aku mohon padamu untuk tidak meninggalkanku. Jelas-jelas kau mencintaiku. Kau telah mencintaiku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau berhenti mencintaiku hanya dengan mengatakannya begitu saja? Sakit sekali bukan? Begitulah caramu mendorongku saat itu. Hari ini giliranmu untuk merasakan perasaan semacam ini. Mosen. Jangan tinggalkan Mosen. Ketua Qi. Ketua Qi. Ada apa denganmu, Ketua Qi? Ketua Qi. Ketua Qi, kau sudah bangun. Tenanglah, Ketua Qi. Aku di mana? Ketua Qi, ini rumah sakit. Mosen. Aku harus pergi mencari Mosen. Aku tidak bisa membiarkannya meninggalkanku lagi. Ketua Qi, kau tidak boleh keluar. Kau menderita tumor otak. Nyawamu dalam bahaya kapan saja. Apa yang kau katakan? Hasil diagnosis kanker otak stadium akhir. Kanker otak stadium akhir. Saat ini tidak ada metode pengobatan yang efektif. Saat ini satu-satunya tempat yang dapat menyediakan rencana perawatan paling mutakhir adalah laboratorium medis di negara M. Dilaporkan bahwa Profesor Deng dari Universitas Kedokteran Fusang memimpin tim mahasiswanya dalam penelitian obat untuk mengobati kanker otak. Sekali lagi telah mencapai kemajuan terobosan. Nona Lin, Anda adalah kekuatan utama dalam penelitian kanker otak ini. Bolehkah saya bertanya apakah penelitian saat ini masih menghadapi kesulitan? Dana penelitian kami tidak mencukupi. Kami juga kekurangan personel yang bersedia berpartisipasi dalam uji coba obat. Ketua Qi, jangan ragu lagi. Aku akan segera meminta jet pribadi datang. Mari kita pergi ke negara Eng untuk pengobatan. Tidak perlu. Katakan padaku, berapa lama lagi aku harus hidup? Paling lama 1 bulan. Cukup. Gaun ini Tidak tidur larut malam. Mengapa kau melihat hal-hal tidak berguna ini? Kau masih muda. Kau tidak akan bisa memakai gaun. mereka tidak berguna. Setelah aku lulus, aku bisa memakainya. Baiklah. Saat kau lulus, paman kecil akan membelikannya untukmu. Tapi untuk sekarang, kau harus kembali ke kamarmu dan tidur. Ya, Nona,
Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Gaun ini adalah film was desain klasik oleh translated desainer utama and toko kami. narrated by Ini sangat M cocok Media. dengan temperamen Anda. 100.000. Itu cukup untuk satu percobaan. Ya, harga ini juga sangat masuk akal. Bagaimana kalau Anda mencobanya? Coba apa? Dia toh tidak mampu membelinya. Sam King King, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke Fusang untuk perjalanan. Paman mudamu dan aku sebelumnya pernah datang ke toko ini. Aku bahkan punya kartu VIP di sini. Datang ke sini untuk berbelanja. Apakah ada masalah? Benar. Ketika paman mudamu dan aku menikah, kamu tidak ada di sini. Kamu mungkin tidak tahu kan? Gaun pengantin yang aku kenakan saat itu. Dia suamiku, khususnya di toko ini. Kau sudah bercerai. Dan kau masih memanggilnya suami. Kulitmu benar-benar tebal. Nyonya, Anda dan Tuan Ki sudah bercerai. Kau gadis kecil, apa yang kau tahu? Suamiku. Paman mudamu dan aku hanya mengalami beberapa kesalahpahaman kecil mengenai kami. Kami masih punya anak. Selain itu anak laki-laki. Dia adalah milik keluarga Ki, pewaris masa depan. Di masa depan, kita akan tetap bersama. Apa yang kau tertawakan? Nyonya Song, jangan hiraukan dia. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang bulunya bahkan belum tumbuh. Bagaimana dia akan mengerti bahwa seorang anak adalah ikatan antara suami dan istri? Ya, aku tidak mengerti. Tapi anak itu pasti milik paman kecilku kan? Kalau tidak, jika ujung ikatan yang lain terhubung ke pria lain, logika ini sama sekali tidak masuk akal. Ya Tuhan, sungguh skandal yang mengejutkan. Perselingkuhan dalam pernikahan, dan anaknya, bahkan dengan pria lain. Dia masih berani menggunakan kartu VIP mantan suaminya untuk datang ke sini dan berbelanja. Sungguh tidak tahu malu. Wanita sialan, ini semua salahmu. Sudah kubilang hentikan omong kosongmu. Berhenti. Xiao Yi, lihat dia. Kau menyuruhnya berhenti, namun dia masih di depan begitu banyak orang, memukul bibi iparnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah menceraikanmu. Mosen, apa kau baik-baik saja? Tuan Ki, kita tidak terlalu akrab satu sama lain. Aku tidak menggunakan banyak kekuatan barusan. Mengapa dia begitu lemah? Rona wajahnya juga terlihat mengerikan. Xiao Yi, apa kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Menjijikan. Mengapa saya merasa hubungan antara keponakan dan pamannya ini tidak biasa? Benar sekali, paman saya. Biasanya hanya menceramahi saya ketika dia melihat saya. Dia tidak pernah sepeduli ini. Saya melihat hubungan ini. Bagaimana bisa seperti hubungan pasangan suami istri? Xiao Xiang, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Aku tahu, kau selalu menyukai pamanmu. Tapi kau seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Bagaimanapun dia membesarkanmu, kalau bukan karena jasa, dia pantas mendapat pujian atas kerja kerasnya. Ya Tuhan, seorang keponakan merayu pamannya. Bukankah ini tidak masuk akal? Saya tahu ada alasan mengapa dia memperlakukan bibinya dengan permusuhan seperti itu. Jadi dia adalah saingan romantis. Saya yakin perceraian pamannya sangat berhubungan dengannya. Mungkin saja bibinya berselingkuh dan semua pembicaraan tentang anak haram. Dia mungkin mengarang semuanya. Sungguh sangat tidak tahu malu. 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 Hati-hati. Dia melindungiku? Lin Moxiang, sudah cukup buruk kau tidak tahu malu. Tapi memeluk dan merangkul pamanmu. Di siang bolong, apakah kau mencoba merusak reputasinya? Tepat sekali. Gadis-gadis muda zaman sekarang ini, mereka belum tua. Tetapi mereka punya banyak trik untuk merayu pria. Mosen, apa kau baik-baik saja? Jangan biarkan mereka mengganggumu. Cukup. Paman, aku mengerti. Kau paling benci ketika aku memiliki perasaan yang tidak pantas padamu. Bukan begitu. Aku salah sebelumnya. Aku pantas mendapatkan ini, tapi aku masih muda. Aku mengakui kesalahanku, dan aku bisa berubah. Mulai sekarang, kau akan selalu menjadi pamanku. Di antara kita, tidak akan ada hubungan lain apapun. Mosen, Xiao Yi, jangan pergi. Xiao Yi,
Qi Wenye. Xiao Yi, apa yang kau lakukan? Begitu banyak orang yang melihat. Lin Moxiang, kau lihat itu. Begitu aku muncul. Di mata Xiao Yi, hanya ada aku. Lihatlah pasangan muda itu. Betapa mesranya mereka. Dan seseorang mencoba ikut campur. Tape yang mati-matian melemparkan dirinya padanya. Tapi kau tahu, dia hanya mempermainkannya. Pada akhirnya dia akan kembali ke keluarganya. Kau dengar itu? Xiao Yi hanya bermain-main denganmu. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur dalam pernikahanku. Pria seperti ini, hanya kau yang akan menyukainya. Sebaiknya kau mengawasinya dengan ketat. Jangan biarkan dia berkeliaran di depanku lagi. Kau berhenti di situ. Xiao Yi, ada apa denganmu? Dia pingsan. Xiao Yi bangun. Xiao Yi, wajahnya berubah menjadi hitam. Dia pasti menderita kekurangan oksigen. Dia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Wanita sialan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau coba lakukan. Kau ingin membawanya ke rumah sakit, dan kemudian menghabiskan waktu berdua dengannya. Aku memberitahumu. Tidak akan. Aku hanya memberitahumu cara menyelamatkannya. Halo, tolong kirim ambulans ke sini. Diam, kau wanita sialan. Sam King King, aku sedang memberitahumu. Qi Wenye harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika kamu berani main-main lagi, jangan salahkan aku jika aku melawan balik. Omong kosong. Kau tak tahu malu. Berhenti membuat alasan. Kau merayu Xiao Yi. Aku memberitahumu. Jika kau tidak ikut campur, Xiao Yi dan aku tidak akan bercerai. Kau wanita tak tahu malu. Kamu yang bicara omong kosong. Jika aku tidak sedang belajar kedokteran dan tidak bersumpah di depan umum, sumpah Hippocrates, aku tidak akan menyelamatkan Qi Wenye. Bahkan jika kamu membunuhku. Pria dewasa yang begitu sehat. Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Ini pasti hipoglikemia kan? Nadinya sangat lemah. Ini bukan hipoglikemia. Dia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kembalikan ponselku. Lin Moxiang, berhenti bicara omong kosong di sini. Tubuh Xiao Yi baik-baik saja. Dia berada di ranjang. Bercumbu denganku sepanjang malam dan dia baik-baik saja. Kau membuat kondisinya terdengar sangat serius. Apa niatmu? Dalam 1 menit, dia pasti akan muntah darah. Jika dia muntah darah itu karena kau meracuninya, tubuh Xiao Yi tidak ada masalah. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengabaikannya. Kalau begitu tunggu saja untuk menjadi janda. Kau wanita sialan. Siapa yang kau kutuk di sini? Aku hampir lupa. Kalian berdua sudah bercerai. Kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi janda. Berhenti di situ. Ya Tuhan, dia benar-benar muntah darah. Tepat 1 menit. Xiao Yi, bagaimana ini bisa terjadi? Cepat. Dia hampir tiada. Cepat telepon ambulans. Ambulans. Cepat datang. Xiao Yi, apa kau baik-baik saja? Xiao Yi? Xiao Yi? Kamu sudah bangun. Xiao Yi, pelan-pelan. Enyahlah. Xiao Yi, aku mohon berikan aku 1 kesempatan untuk menjelaskan. Baik. Song King King. Kau diam-diam menyimpan berondong di belakangku. Dan kau masih ingin aku membesarkan anak. Untuk kalian berdua, kau melakukan hal yang tidak tahu malu. Apalagi yang perlu dijelaskan. Xiao Yi, apa kamu sudah lupa? Kamu dibius saat itu. Aku menyerahkan diriku padamu dan bertindak sebagai penawar. Jika bukan karena waktu itu, berdasarkan semua yang telah kau lakukan, kau seharusnya sudah menghilang sejak lama. Xiao Yi, aku tidak rela. Aku dipaksa oleh Xiao Hao. Dia bahkan mengambil fotoku, mengancamku untuk memberinya uang. Jika aku tidak memberinya uang, dia akan mengirim foto-foto itu kepadamu. Aku sungguh tidak tahu bahwa anak itu adalah anaknya. Xiao Yi, mari kita menikah lagi baik. Aku tahu, kamu menderita tumor otak. Aku akan menjagamu dengan baik. Apa kau pikir, jika kau mengatakan hal-hal ini sekarang, aku akan menerimamu? Apa kamu masih memikirkan wanita sialan itu Lin Moxiang? Jika kau berani mengatakan 1 kata lagi tentang Moxiang, aku akan segera membuatmu menghilang dari dunia ini. Keluar. Pria yang tidak bisa kumiliki aku Sam King Ching, Lin Moxiang.
Juga tidak boleh bermimpi untuk memilikinya. Terima kasih, karena telah membawaku ke rumah sakit. Bagaimana kondisi pamanmu? Apakah serius? Kalau tidak, aku akan masuk bersamamu. Tidak perlu, dia mungkin menderita masalah penyesuaian diri. Kesehatan Qi Wenye selalu sangat baik. Jioden, kamu benar-benar punya keahlian. Ketua Shen bersedia berinvestasi dalam proyek yang kamu sebutkan. Dia bahkan mengatakan bahwa Lin Moshang adalah bintang keberuntungannya. Aku tidak pernah menyangka wanita yang kurang pesona ini akan menarik perhatian Ketua Shen. Jika aku bisa memperdayainya ke dalam genggamanku nanti, maka aku akan melonjak ke tempat yang tinggi. Kali ini, mari kita anggap saja ini membalas Qi Wenye selama bertahun-tahun ini atas kebaikannya dalam menjagaku. Qi Wenye ini benar-benar memukul keras. Lin Moshang, kamu masih berani datang ke sini. Tidakkah kamu cukup malu setelah mempermalukan Xiao Yi di mall? Apakah kamu ingin seluruh rumah sakit tahu bahwa kamu adalah simpanan yang merayu pamannya sendiri dan menjadi simpanan? Apa? Bukankah kamu sudah cukup lama berada di kantor polisi? Apakah kamu ingin aku mengajukan tuntutan pencemaran nama baik dan mengirimmu kembali ke sana? Aku tidak peduli. Tidak peduli bagaimana hinanya metode yang kamu gunakan untuk memenjarakanku. Xiao Yi akan membayar untuk membebaskanku. Bagaimanapun juga, aku adalah cahaya bulan putih Xiao Yi. Benarkah begitu? Dia tetap akan menceraikanmu karena kamu selingkuh. Seorang cahaya bulan putih sejati. Bukankah seharusnya benda ini mustahil robek atau hancur? Kamu, minggir, hentikan. Lihat, apakah kamu melihatnya? Xiao Yi dan aku baru saja dibangsal, dan kami sudah berbaikan setelah pertengkaran kami. Tidak peduli apa yang aku lakukan, Xiao Yi akan memaafkanku. Selain itu, Xiao Yi juga berkata bahwa begitu kami kembali ke rumah, dia akan menikahiku lagi. Aku memberitahumu, wanita yang paling dicintai, Xiao Yi adalah aku, dan kamu. Kamu bukan apa-apa selain peliharaan yang dia pelihara. The film was translated and narrated by M Media. Song Qingqing. Apa yang kau katakan pada Mo Shang lagi? Aku, Mo Shang, jangan salah paham. Paman, apa yang kamu lakukan dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganku. Mo Shang, berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Jika kau benar-benar tidak peduli padaku, mengapa kau seperti sebelumnya membawakan bubur untuk menemuiku? Sebelumnya, Paman, aku menghabiskan seluruh pagi untuk memasak bubur ini. Ini sangat bergizi. Cicipilah. Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Kau benar-benar mengingatkanku. Aku yang dulu benar-benar bodoh. Moshang, Iya, paman kecil. Aku lupa memberitahumu. Bubur ini tidak dimasak untukmu. Aku memasaknya untuknya. Siapa dia? halo, nama saya Dang Xian. Kudengar bahwa setelah orang tuanya meninggal, paman kecilmu telah merawatnya selama ini. Aku berterima kasih padamu atas namanya. Kau pikir kau ini siapa? Nama Mo Shang. Apakah kau pantas menyebutnya? Renyahlah. Apa kau baik-baik saja? Mo Shang, kau tidak boleh bersama bajingan ini. Kau memukulku demi bajingan ini. Deng Xian adalah pacarku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Itu tidak benar. Mo Shang, kau tidak boleh bersama bajingan ini. Kau jelas sangat menyukaiku. Paman kecil, jika kau benar-benar menghormatiku,
Kau harus merestui Deng Xian dan aku. Paman kecil jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Mo Xiang dengan baik. Ayo pergi. Hentikan. Xiao Yi, Mo Xiang sudah punya pacar. Kamu bisa tenang dan biarkan pacarnya yang merawatnya. Aku tahu itu. Mo Xiang kau datang ke sini membawakanku bubur. Xiao Yi, Xiao Yi, Ini bubur yang dibawa Mo Xiang. Beraninya kau menumpahkannya. Sayang sekali. paman kecil. Kau tidak perlu melakukan hal-hal tidak berguna ini. Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Jangan lakukan hal-hal tidak berguna ini. The film was translated Apa and kau masih ingat? narrated by Kau M. adalah orang yang mengatakan kalimat itu padaku. Lin Mo Xiang, Ini semua salahku. Aku sendiri yang mendorong Mo Xiang menjauh. Xiao Yi, Xiao Yi, suster dokter. Ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baru saja. Terima kasih telah membantuku keluar dari situasi itu. Tidak apa-apa. Aku melakukannya dengan sukarela. Mo Xiang, jika itu benar-benar mungkin, aku sangat berharap untuk bisa berada di sisimu selamanya sebagai pacarmu. Ini bukan sesuatu yang penting. Aku akan pergi sekarang. Masih berpura-pura mulia denganku. Itu kamu. Ketua Ki Anda sudah bangun. Sudah berapa lama aku tertidur? Anda tidak sadarkan diri selama sehari semalam penuh. Ketua Ki Anda mau kemana? Ke hotel di Jing. Mo Xiang berhati murni. Dia tidak bisa menangani jamuan bisnis. Tuan Ki mengingat kondisi Anda saat ini. Anda sama sekali tidak boleh mengalami stimulasi eksternal lebih lanjut. Jika tidak, tumor otak bisa pecah kapan saja. Berisiko mengalami pendarahan hebat. Ya, Menyingkirlah. Ketua Ki. Ketua Ki. Ketua Ki, kami dengar bahwa Anda menceraikan istri Anda. Istri cahaya bulan putih Anda yang Anda cintai selama bertahun-tahun. Apakah ini benar? Beberapa orang mengatakan, itu karena keponakan yang Anda besarkan ini jatuh cinta pada Anda pamannya, yang menyebabkan rusaknya pernikahan. Apakah berita ini akurat? Omong kosong apa yang kau bicarakan? The film was translated and narrated by M Media. Nona muda siapa ini? Dia sangat cantik. Di sebelahnya, tampaknya adalah alit medis terkenal dari Fusang, Deng Xian. Si cantik berpasangan dengan si berbakat pasangan yang serasi. Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak bersamanya? Paman, aku dengan siapa adalah kebebasanku. Paman, dia adalah keponakan, non-biologis, Nona Lin. Anda sudah punya pacar yang begitu hebat. Mengapa Anda masih pergi dan menggoda paman Anda? Menghancurkan hubungan orang lain. Tidakkah Anda merasa malu? Berhenti merekam. Hentikan. Suami, kenapa kamu tidak menungguku? Kau. Jika kamu mendorongku menjauh sekarang, Lin Mo Xiang pasti akan hancur. Saya katakan kepada para reporter yang terhormat. Suami saya dan saya hanya mengalami sedikit perselisihan. Bagaimana kalian bisa menyebarkan
Gosip sebesar ini. Jeti maksud Anda. Ketua Qi dan istrinya belum bercerai. Dan juga tidak ada campur tangan dari yang disebut keponakan. Pihak ketiga. Tentu saja, aku adalah cahaya bulan putih suamiku. Suamiku bersumpah bahwa selain aku, dia tidak akan jatuh cinta pada wanita lain. Benar kan sayang? Ya, Ayo pergi juga. Kamu benar-benar tidak punya malu. Katamu kamu sudah memutuskan hubungan dengan Xiao Yi, tapi kenyataannya kamu menghabiskan uangnya untuk membeli perhiasan. Dan bahkan dengan berani memakainya keluar. Bodoh. Jika kau tidak tahu jantung kerajaan, maka jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Apa itu jantung kerajaan? Itu hanya satu set perhiasan tua yang ketinggalan zaman. Seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu tidak merasa malu membawanya keluar. Kupikir kau sakit jiwa. Biar aku menyembuhkanmu. Kamu, The film Kau was punya waktu translated untuk bersaing and denganku di sini. narrated by M Media. lebih baik kau pergi dan membujuk suamimu. Lagi pula kalian berdua belum menikah lagi. apa yang terjadi? Tanyakan pada cahaya putihmu. Mo Shen, Xiao Yi, lihat. Dia baru saja menamparku. Sakit sekali. aku setuju membawamu masuk bersamaku. Hanya untuk menghadapi para reporter itu. Sekarang kau boleh pergi. Jika kau berani menghina Mo Shen lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Keluar. Kiwani, apakah kamu pikir dengan mengusirku? Bisakah kamu bersama Lin Moshang di kehidupanmu selanjutnya? Nona Lin benar-benar memiliki keberuntungan besar. Dia menemukan Xiao Deng, pacar yang luar biasa seorang lulusan luar negeri. Manajer Wang, kau salah paham. Deng Xian dan aku hanya teman biasa. Mo Shan, malu. Jadi, aku mengerti. Gadis-gadis kau tahu, pasti sedikit sensitif. Nona Lin, proyek ini diinvestasikan oleh ketua Shen kami, dan secara khusus, itu dilakukan demi Xiao Deng. Deng Xian hanyalah seorang pekerja magang, namun dia berhasil mendapatkan investasi dari ketua Zheng. Mo Shan, manajer Wang di sini, melebih-lebihkan kemampuanku. Sebenarnya, itu setelah aku memberitahu ketua Zheng tentang proyekmu, bahwa dia lebih mempercayaiku. Jadi, itulah mengapa dia berinvestasi padamu. Agar Nona Lin memiliki Xiao Deng, pacar yang sangat baik seperti itu, benar-benar berkah yang dipupuk di kehidupan sebelumnya. Ya, jika Anda bertanya padaku, Anda harus menggunakan perjamuan malam ini untuk secara resmi mengukuhkan hubungan Anda dan segera menikah. Sebuah aliansi yang kuat Anda tahu. Permisi semuanya, aku tidak punya rencana untuk menikah. Mo Shan, dengan begitu banyak orang di sini mengatakan itu, di mana aku harus menaruh wajahku? Deng Xian, aku sangat berterima kasih padamu karena telah banyak membantuku. Tapi pernikahan adalah masalah yang sangat serius. Aku tidak bisa dengan santai menyetujuinya. Nona Lin, aku tahu kamu adalah seorang mahasiswa pasca sarjana di Fusang Medical College. Tapi apa gunanya itu? Kamu adalah seorang gadis. Kamu pada akhirnya harus menikah. Jika kamu melewatkannya, bakat yang luar biasa seperti Xiao Deng, kamu akan menyesali ini suatu hari nanti. Apakah wanita hanya berguna jika mereka menikah dan punya anak? Kebajikan pada seorang wanita adalah kurangnya bakat. Saya rasa kamu terlalu banyak membaca buku. Itulah mengapa kamu tidak ingin menikah dan punya anak. Semua orang memberitahuku. Bukankah begitu? Benar. Memiliki pacar yang sangat baik seperti Xiao Deng, dia masih pilih-pilih. Dia benar-benar tidak pernah puas. Tepat sekali. Wanita tanpa bakat adalah berbudi luhur. Mengacu pada wanita yang seharusnya memiliki kerendahan hati dan kebajikan. Bukan menolak bakat wanita. Dia membelaiku. Siapa orang ini? Aku milik Mo Shen. Dia adalah paman dari pihak ayahku, Qi Wenye. Ketua Qi, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Mengapa Anda datang ke Fusan? Mo Shen-ku. Sendirian di Fusan. Aku takut beberapa orang mungkin memendam niat buruk. Itulah mengapa aku datang. Jadi ini Ketua Qi. Ketua Qi, daftar tamu untuk pertemuan undangan Ketua Shen tentu saja tidak mencantumkan nama Anda. Kedatangan Anda tanpa diundang mungkin tidak pantas. Mo Shan, The film was translated Ketua and Xiang sudah narrated setuju by M untuk Media. berinvestasi padamu. Manajer Wan adalah orang kesayangan di depan Ketua Shen. Jika kamu demi Qi Wenye menyinggungnya, bagaimana jika investasinya ditarik kembali? Qi Wenye membelaiku. Itulah mengapa dia berada dalam posisi yang sulit. Aku tidak akan tinggal diam dan menonton. Paman, dengan Deng Xian menemaniku, aku merasa sangat aman. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Kau bisa kembali sekarang. Aku bisa tenang. Mo Shen. Sudah berapa lama kau mengenalnya? Kau dan aku telah hidup bersama selama 10 tahun. Kau mengusirku.
demi dia. Ya. Dulu kau paman yang mengatakan bahwa kau berharap aku tidak akan selalu bergantung padamu. Apa kau sudah lupa? King King jangan takut. Paman. Paman, aku demam. Ini 40 derajat Celcius. Maukah kau membawaku ke rumah sakit? Berapa umurmu sekarang? Kau masih butuh seseorang menemanimu ke rumah sakit. Cepat pergi sendiri. Tapi, King King takut betul. Aku harus pergi menemaninya. Kau sudah dewasa. Kau harus mandiri. Berhentilah selalu berpikir untuk bergantung padaku. sekarang aku telah menemukan seseorang yang bisa kuandalkan. Aku tidak lagi bergantung padamu. Bukankah kau seharusnya bahagia untukku? Mosen, aku mengabaikan perasaanmu sebelumnya. Aku salah. Aku bersalah. Kau adalah Qi Wenye, seorang tokoh kaya raya dari Dacia. Kesalahan apa yang mungkin kau miliki? Tepat sekali, Ketua Qi. Saya sarankan Anda kembali ke Dacia dengan benar. Saya akan menjaga Mosang dengan baik. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Dia milikku. Kamu, Orangmu. Kamu menjadi seorang paman. Benar-benar menyukai keponakanmu sendiri. Chioden, bagaimana kamu bisa menemukan pacar yang tidak tahu malu seperti itu? Dia bahkan berselingkuh dengan pamannya sendiri. Semuanya jangan salah paham. Pacarku sudah lama memutuskan hubungan dengan pamannya. Mereka memutuskan hubungan. Dialah The film yang was bersikeras untuk terus translated bergantung and padanya. narrated by Chioden, M Media. masalah pribadimu. Saya tidak ingin ikut campur. Namun, perjamuan malam ini sangat penting. Ketua Sheng berkata bahwa tokoh penting akan datang hari ini. Dan dia akan menyambut mereka secara pribadi. Jika kamu mengacaukan ini, dan Ketua Sheng meminta pertanggungjawaban kita, saya akan menuntut pertanggungjawabanmu. Moshang, aku mengucapkan banyak kata yang baik. Jadi Ketua Sheng akan berinvestasi padamu. Sekarang pamanmu membuat keributan di perjamuan ini. Ketika Ketua Sheng tiba, saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya dengan baik. Apakah kau mengatakan bahwa investasi Sheng Yumil dalam proyek Mosen adalah karena kau? Tentu saja. Dia juga berkata bahwa Moshang adalah pacarku, yang menjadi alasan dia berinvestasi besar-besaran. Tepat sekali, Xiao Deng adalah seorang elit luar negeri yang semua orang di grup Shen kenal. Orang yang dihargai Ketua Sheng. Dan harapan grup Sheng kita. Xiao Deng, kami akan mengandalkanmu untuk menjaga kami di masa depan. Jangan panggil dia Xiao Deng. Kamu harus memanggilnya Ketua Deng. Ya, Ketua Deng. Semuanya terlalu baik. Mari kita saling menjaga. Ketua Qi, bukankah Anda belum pergi? Apakah aku tinggal atau pergi? Bukan urusanmu. Qi Wenye, saya pikir Anda sudah tua, dan mata Anda tidak berfungsi dengan baik, bukan? Lihat dengan jelas. Ini bukan Dacia. Ini adalah Fusan. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Apakah kamu pergi atau tidak? Bagaimana jika aku tidak pergi? Kamu tidak akan pergi, ya? Seseorang usir dia. Hentikan. Ketua Shen, mengapa Anda di sini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya akan menjemput Anda. Berhenti menyanjungku. Sudah kubilang bahwa tamu terhormat akan datang hari ini dan memintamu menjamu mereka dengan baik. Namun kamu membuat perjamuan ini berantakan total. The film was Apakah kamu translated benar-benar tidak and menginginkan narrated pekerjaan by ini M lagi? Media. Ketua Shen, ini tidak ada hubungannya denganku. Seseorang datang ke sini hari ini untuk membuat masalah. Tepat sekali. Dialah orang dari Dacia itu. Dacia, punggung orang ini. Mengapa terlihat sangat akrab? Nah, saya sarankan Anda cepat keluar dari sini. Jika Anda menunda penerimaan saya terhadap orang penting hari ini, saya akan membuat Anda menanggung akibatnya. Tolong pergi dengan cepat. Naga yang kuat tidak bisa menghancurkan ular lokal. Kau tidak perlu memprovokasinya. Mosen, kau mengkhawatirkanku. Aku tahu itu. Aku pasti ada di hatimu. Lepaskan pacarku. Ketua Xiang, aku minta maaf. Paman mudaku terlalu mengkhawatirkanku. Aku akan segera membujuknya untuk pergi. Anda adalah Lin Moshang. Kalau begitu dia pasti. Ketua Shen, dia hanyalah bajingan tak tahu malu. Dia jelas-jelas sudah punya istri. Namun dia bersikeras untuk mengandalkan. Telah mendukung pacarku selama beberapa tahun. Si sapi tua makan rumput muda dia. Dia adalah kakekmu.
Itu tidak benar, Ketua Shen. Berdasarkan usia, Qi Wenye seharusnya paman Xiaodeng, bukan kakeknya yang lebih tua. Dia adalah kakekku. Siang tua. Kau memanggilku setua itu. Apakah kau mengutukku agar berumur pendek? Lihatlah mulutku yang ceroboh. Ketua Qi, Anda masih muda. Bagaimana mungkin Anda sudah tua? Semoga Anda hidup 100 tahun. Ini, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ya. Apakah Anda sangat akrab dengannya? Tidak akrab. Orang kecil seperti saya. Dalam hidup ini, jika saya bisa bertemu Ketua Qi sekali saja, itu sudah cukup bagi saya untuk membanggakannya seumur hidup di meja makan. Bagaimanapun industrinya, tersebar di seluruh dunia. Nomor 2 setelah keluarga Lin. Ketua Sheng, ini bukan salahku. Itu semua adalah manajer Wan. Dialah yang memberitahuku bahwa Ketua Qi bukan siapa-siapa di Fusan. Saya hanyalah seorang pekerja magang. Saya tidak tahu apa-apa. Semua ini adalah idenya. Dia hanya seorang pekerja magang. Dia hanya seorang pekerja magang. Ketua Shen, itu semua Deng Xian yang berbicara omong kosong. Dia menyesatkan saya. Ketua Sheng, tolong ampuni saya. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kalian berdua. Tidak ada satupun dari kalian yang baik. Beraninya kalian menyinggung Ketua Qi. Pengawal, usir mereka berdua untukku. Masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh kota. Saya ingin mereka berdua tidak dapat The menemukan film was tempat untuk translated mengemis and makanan. narrated Ya, by M Media. lepaskan. Moshan, katakan sesuatu. Aku menyinggung pamanmu yang masih muda. Tapi itu juga untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Ketua Zhang, bisakah kau membiarkan Deng Xian lolos kali ini? Nona Lin, saya tahu maksud Anda. Tapi, dia menyinggung Ketua Qi. Ini, kita harus meminta pendapat Ketua Qi. Lin Moshan, tanyakan dengan cepat. Jangan kau lupakan. Jika bukan karena aku, Ketua Xiang tidak akan berinvestasi padamu. Diam. Mosen. Kau memintaku melepaskannya. Apakah itu karena kau benar-benar mencintainya? Kau benar-benar tidak ingin bersamaku? Ya, aku sudah mengatakan sejak lama, aku tidak mencintaimu lagi. Mengapa kau terus melekat padaku? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Apakah kau benar-benar ingin menyingkirkanku? Ya, aku hanya ingin menyingkirkanmu. Benar-benar menyingkirkanmu. Jika aku bisa, aku lebih memilih seluruh hidupku. Tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika suatu hari aku mati, kau tetap tidak akan datang untuk melihatku. Tidak. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ketua Qi, apakah Anda baik-baik saja? Anda yang menginstruksikan saya untuk berinvestasi dalam proyeknya. Mengapa Anda tidak langsung memberitahunya? Aku hanya ingin melakukan lebih banyak hal untuknya. Selagi aku masih hidup, anggap saja sebagai penebusan dosa. Sisanya tidak penting lagi. Keterlaluan. Qi Wenye itu memukulmu seperti ini. Dia terlalu sombong. Nenek, ini semua karena aku tidak berguna. Aku hanya ingin melindungi Moshan dari diganggu oleh pamannya. Tapi malam, dia memukuliku dan mengirimku ke rumah sakit. Xiaodeng, kamu terlalu bijaksana. Bagaimana nenek harus menjelaskan ini kepada bibimu? Kakak senior, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah tamat. Setelah kejadian seperti ini, aku pasti tidak akan bisa tinggal di perusahaan lagi. Aku harus merebut gadis konyol ini. Neneknya punya banyak uang. Moshan, untukmu, aku bahkan tidak peduli jika aku kehilangan nyawaku. Dengarkan itu, Mosem. Xiaodeng, benar-benar tulus padamu. Kamu tidak muda lagi. Kamu perlu mempertimbangkan peristiwa besar dalam hidupmu, kan? Nenek, aku tidak ingin berkencan sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Moshan, mungkinkah kamu
masih belum melupakan. Pamanmu ya? Itu tidak bisa dibiarkan. Jika kamu masih tidak bisa melupakan bajingan itu, maka nenek akan... Nenek, jangan khawatir. Aku sudah lama melupakan Q&A. Aku tidak akan pernah melihat ke belakang. Itu bagus. Itu baru cucu nenek yang sebenarnya. Baiklah. Sekarang sudah larut. Nenek juga harus kembali. Kalian berdua anak muda. Harus berbicara baik-baik. Nenek, aku akan mengantarmu keluar. Moshang. 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 Aku sudah kehilangan karirku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Dang Xian, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, Moshang. Perasaanku padamu tulus dan sungguh-sungguh. Aku berjanji akan memberimu kebahagiaan. Aku cinta kamu. Dang Xian, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa menerimamu. Jadi kamu menolakku. Lalu apa arti hidupku? Lebih baik aku melompat dari gedung dan mati. Jangan lakukan ini. Moshang, jadi kamu setuju untuk bersamaku sekarang? Kalau begitu aku setuju. Bagaimana kalau kita mulai sebagai teman dulu? Baiklah, selama kamu bersedia memberiku kesempatan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku akan mengambilkan air. Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya Lin Moshang tidak berencana menjadi pacarmu lagi. Rencanamu untuk merebut kekayaan keluarga akan gagal. kalau begitu, kenapa kamu tidak jadi pacarku saja? Jangan bicara omong kosong. Rencanaku baru saja dimulai. Di mana barang yang kuminta? Aku bersusah payah untuk mendapatkan obat mahal ini. Ini obat yang sama persis dengan yang kuberikan pada Qiwan Yi saat itu. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kalau begitu, setelah aku membereskan Lin Moshang dan membuatnya hamil anakku, aku akan menggunakan semua sisa kekuatanku padamu. Menyebalkan. Dang Xian, kamu memanggilku ke sini. Sebenarnya untuk apa? The Aku film was ada translated uji klinis and yang sangat narrated penting by hari M ini. Media. Jika kamu tidak bicara, aku pergi. Moshang, itu nenekmu yang bersikeras aku membawamu untuk menghadiri acara amal ini. Nenek, kenapa? Dia sudah tua, kau tahu. Dia pasti berharap juniornya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Itu tidak benar. Nenek sebelumnya berkata, dia mendukung penelitian medisku agar aku bisa pulang nanti dan berkontribusi pada bidang medis tanah air kita. Mengapa dia tiba-tiba memintaku untuk menghadiri gala amal? Dang Xian, apakah kamu berbohong padaku? Aku tidak. Mungkin nenekmu merasa bahwa menghadiri gala ini memiliki banyak elit sosial dan ingin kamu untuk menunjukkan wajahmu di kalangan masyarakat kelas atas. Itulah mengapa dia memintami untuk menemaninya. Tapi aku... Hentikan kata tapi itu, karena kita sudah di sini. Anggap saja ini sebagai cucu yang berbakti dan menghabiskan waktu bersamanya. Xiao Yi, Jangan sentuh aku. Xiao Yi, apakah kamu takut orang-orang tidak tahu bahwa hubungan kita tegang dan menyebut Lin Moshang simpanan? Saat ini, Lin Moshang adalah bintang baru yang sangat dicari di bidang kedokteran. Kamu pasti tidak ingin dia disebut sebagai simpanan oleh orang lain dan reputasinya hancurkan. Aku terlalu banyak menyakiti Moshang. Aku tidak bisa lagi menyebabkan masalah padanya. Ingat ini, aku menahanmu hanya demi Moshang. Qiwan Yi, kamu sangat kejam padaku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menusukmu di hati. Larang amal. Nenek, aku sudah membawa Moshang kepada nenek. Nenek, aku akan pergi ke kamar kecil. Nenek, kamu jelas tahu, aku sibuk dengan uji klinis akhir-akhir ini. Jadi, mengapa kamu masih memintaku untuk datang ke tempat seperti ini? Alasan nenek memintamu datang hari ini adalah untuk membiarkanmu menonton drama yang bagus. Drama yang bagus.
Xiao Yi, lihat cepat. Bukankah wanita tua itu Nenek Deng Xian? Dan orang di sebelahnya adalah Mo Xiang. Katakan padaku, mungkinkah mereka bekerja sama untuk menipu Mo Xiang bersama? Sialan. Yang lebih muda menipu Mosan belum cukup. Sekarang yang lebih tua ikut datang. Qi Wenyi, dasar idiot. Tunggu saja sampai kamu menyinggung Nanak Lin Mo Xiang. Dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Saat itu, kamu tidak punya pilihan selain kembali dengan patuh ke sisiku. Nenek, kamu tidak mencoba mencari alasan kan untuk menjodohkanku dengan Deng Xian? Kamu anak, Xiao Ding sangat luar biasa. Setelah kalian berdua menikah, nenekmu, Lepaskan dia. Nenek, Mosen. Abaikan dia. Nenek tua ini hanya berpura-pura. Dia hanya mencoba menipumu agar kau bersama dengan si Deng itu. Qi Wenyi, sudah cukupkah kamu membuat masalah? Jika kamu sakit, pergilah berobat dengan cepat. Jangan gila di sini. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? The film was Ya, saya translated sakit. and Dan ini cukup narrated by serius. M Media. Tapi Mosen, kau tidak lagi bersedia menjadi penawarku. Mosen, nenek tua ini punya niat jahat. Dia mencoba menipumu. Bukankah itu Qi Wenyi, tokoh terkemuka Dacia? Siapa gadis muda itu? Ini adalah keponakan Qi Wenye. Rumor telah lama beredar di luar bahwa mereka berdua memiliki hubungan terlarang. Saya pikir itu hanya rumor sebelumnya. Tetapi melihat ekspresi kesal mereka sekarang, saya rasa mereka benar-benar terlibat. Qi Wenyi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini benar-benar nenekku. Apa? Nenek. Mosen, kau benar-benar belajar berbohong. Demi Deng Xian itu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku membesarkanmu selama 10 tahun. Apakah kau punya kerabat atau tidak? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Saya minta maaf. Saya cemas barusan. Terlalu tidak sabar. Qi Wenyi, kamu yakin bahwa aku tidak punya kerabat lain di dunia ini yang membuatmu terus menggangguku? Apakah kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan kembali ke sisimu? Bukan begitu, Mosen. Dengarkan penjelasanku. Diam. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang membuatku merasa jijik. Nenek, ayo pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Mosen, aku tahu kau masih marah padaku. Tapi biarkan aku menyelesaikan apa yang harus kukatakan. Nenek tua inilah yang membawamu ke acara amal. Dan dia bahkan menyuruhmu menawar barang untuknya. Bukan? salah. Alasan nenek membawa Mosang ke sini hari ini adalah untuk melelang semua barang koleksi ini dan membawanya pulang untuk memberikannya padanya. Dasar tua. Cucumu Deng Xiang sudah pernah menipu Mosen sekali. Dan kau mencoba trik ini lagi, bukan? Apakah kau tahu berapa biaya papan penawar ini? Setiap kali diangkat. Aku tidak membutuhkannya. The film was translated and narrated Tidak by perlu. M Media. Kurasa kau hanya tidak berani menggunakannya, sudah kuduga. Cucumu adalah seseorang yang berspesialisasi dalam mengandalkan wanita. Seorang pria tampan untuk mencari nafkah. Dan kau wanita tua ini pasti juga seorang penipu. Qi Wenyi, ini benar-benar nenekku. Cukup. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa artinya kekuatan untuk mengungkap kebohongan. Aku Qi Wenye sekarang menyatakan secara terbuka. Semua barang lelang hari ini, terlepas dari harga transaksi akhir, aku akan mengambilnya dengan harga 2 kali lipat. Ketua Qi benar-benar memiliki kantong yang dalam. Siapa yang tidak tahu bahwa grup Qi Dacia sangat kaya? Berani menawar melawan ketua Qi. Bukankah itu mencari mati? Kukira kamu punya kemampuan hebat. Ternyata tidak ada yang istimewa. Kekuatan finansial Qi Wenyi di depan nenek sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Qi Wenyi, sudah cukupkah kamu membuat keributan? Jika ini terus berlanjut, yang kalah hanya kamu. Mosen, aku tahu itu. Kau pasti masih memiliki perasaan untukku di hatimu. Apakah ketua Qi gila? Bermesraan dengan keponakannya dalam suasana seperti ini? Bukankah dia takut begitu ini keluar? Reputasi grup Qi akan rusak. Bermain-main dengan keponakannya sendiri. Saya tidak akan berani berbisnis dengan orang seperti itu. Mosen, selama kau bersedia kembali padaku, semua ketenaran, semua uang ini, aku bisa meninggalkan semuanya. Bermimpilah. Dian Tiandeng, Dian Tiandang. Ini adalah dunia lelang. Metode persaingan paling sengit. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang ditawarkan lawan. Seseorang harus mengamankannya dengan harga 10 kali lipat.
Anda, wanita tua ini, apa sebenarnya identitasnya? Siapa sebenarnya kau? Jiang Lam, ketua grup Lin. Grup Lin. Pemimpin konsorsium keuangan bawah tanah global. Grup Lin. Keluarga Lin. Lin Moshan. Kau benar-benar nenek Moshan. Jika kau sekaya itu, bagaimana mungkin Moshan diganggu 10 The tahun film yang was lalu? translated Ki Iwen and paman yang narrated membesarkanku by selama M 10 Media. tahun. Nenekku juga sudah mencariku selama 10 tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa keponakan yang dibesarkan oleh Ki Wenyi sebenarnya akan menjadi cucu dari ketua grup Lin. Kekayaan ketua Ki tentu saja tidak pantas untuk Nona Lin. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Kau adalah nenek Moshan. Song Qingqing. Di manakah Song Qingqing? Kau keluar sini. Song Qingqing. Song Qingqing. Diam. Moshan, sekarang kamu lihat dengan jelas. Orang macam apa dia kan? Baiklah. Nenek umumkan bahwa, mulai sekarang, grup Lin kita akan sepenuhnya memblacklist grup K. Jika ada yang bekerja sama dengan grup K lagi, mereka akan menjadi musuh grup Lin, Nenek. Bagaimana ini bisa terjadi? Harga saham grup Ki selama 3 hari berturut-turut mencapai batas bawah. Ketua grup Ki Wenyi pingsan karena stres berlebihan dan dilarikan ke rumah sakit. Moshan, apakah kamu pikir Nenek agak terlalu kejam? Tidak, Syukurlah tidak ada. Bajingan Ki Wenyi itu. Jika dia mengancammu lagi, kau bilang saja pada Nenek. Nenek akan melemparkannya ke laut lepas untuk memberi makan ikan. mengancam. Ya. Jika Xiao Ding tidak memberitahuku secara diam-diam, bajingan Ki Wenyi itu menggunakan jasa mengadopsimu 10 tahun lalu untuk menancammu. Dia bahkan memerasmu secara moral. Ki Wenyi tidak pernah mengancamku sama sekali. Mengapa Ding Xian memberitahu nenek tentang itu? Aku tidak. Mungkin nenekmu berpikir bahwa ada banyak elit sosial yang menghadiri perjamuan ini dan ingin kamu menunjukkan wajahmu di kalangan masyarakat kelas atas. Itulah mengapa dia memintamu untuk menemani. Nenek, kamu memintaku untuk menghadiri jamuan amal. Apakah itu saran Ding Xian? Moshan tidak ingin bersama Xiao Ding. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa Xiao Ding dan aku dekat. Tidak. Akulah yang memintanya membawamu. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Moshan, Xiao Ding anak ini cukup disukai. Janji temu untuk pemeriksaan fisik di rumah The sakit film was ini translated sangat sulit and didapatkan. narrated by M Dia Media. menggunakan koneksinya untuk memberiku janji temu dan bahkan memeriksa tubuhku. Dia mengetahui aku menderita tekanan darah tinggi dan bahkan mengatur agar aku dirawat di rumah sakit. Acara terakhir yang dihadiri Ki Wenyi, perjamuan amal itu. Meskipun dia membawaku ke sana, begitu kami tiba, dia pergi untuk menghindari kecurigaan. Anak ini masih menjaga jarak yang baik. Nenek, bagaimana Ding Xian tahu bahwa Ki Wenyi menghadiri jamuan amal? Jadi maksudmu bahwa Xiao Ding terus-menerus mengawasi setiap gerakan Ki Wenyi dan menggunakan perjamuan ini untuk mendorongku memasukkan grup Ki ke daftar hitam? Xiao Ding ini, dia merencanakan sesuatu melawanku. Mungkin dia terlalu peduli padamu. Takut Ki Wenyi akan mencurimu. Nenek, tidakkah menurutmu tindakan Ding Xian terlalu tercela? Saat mengejar seseorang, seseorang harus menggunakan ketulusan untuk menggerakkan orang lain. Apa yang kau katakan benar. Xiao Ding ini, temperamennya agak terlalu tidak sabar. Aku tahu kau tidak pernah menyukai Xiao Ding. Tapi jangan khawatir. Dalam beberapa hari, Nenek akan mengadakan perjamuan. Aku akan mengundang individu berbakat dari seluruh dunia. Kau bisa memilih salah satunya nanti. Nenek, tolong berhenti. Studiku adalah prioritasku saat ini. Tunggu sampai aku mengatasi kesulitan menyembuhkan tumor otak, maka kamu bisa mempertimbangkan pernikahanku. Baiklah, Nenek akan dengarkan Emma. Lin Moshan sekarang waspada terhadapku.
Sepertinya hanya jalan terakhir yang tersisa. Pergi ke rumah sakit dan tonton pertunjukan yang bagus. Baiklah. Kalau begitu nenek, aku akan mengambilkan air. Kamu duduk dulu. Sel-sel kanker telah menyebar. Saat ini mereka menekan saraf optik dan saraf pendengaran. Jika situasi ini berlanjut, dalam waktu 3 hari, Anda akan kehilangan penglihatan dan pendengaran Anda. Ketua Ki, harap ikuti saran dokter dan segera pergi ke negara N untuk perawatan. Tidak perlu. Jika saya menjadi buta biarlah. Bagaimanapun saya sudah mengukir penampilan Mosen di hati saya. Tapi, Kau hanya perlu mengikuti catatan medis dan meresepkan obat pereda nyeri untuk saya. ambil laporan diagnostik ini dan pergi ke apotek untuk mengambil obat. The film was translated and narrated by M Media. Minumlah air. Terima kasih. Kamu minum juga. Mengapa air ini terasa aneh? Seharusnya tidak. Mungkin tangki air rumah sakit berkarat. Itulah mengapa rasanya seperti itu. Jangan khawatir, itu tidak akan memengaruhi apapun. Sudah larut. Aku akan kembali sekarang. Aku akan datang menemuimu besok. Baiklah. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa pusing? Lin Moshang, aku akan lihat bagaimana kamu menolakku. Kali ini, Kamu membubuhi air itu dengan obat bius. benar. Dan itu barang berkualitas tinggi. Itu persis sama dengan yang Song Qingqing berikan kepada Qi Wenye saat itu. Kecuali, aku menggunakannya padamu. Lepaskan Film was aku. translated and narrated by M Media. Lepaskan aku, lepaskan. Enya. Sialan, kamu berani melawan. Aku akan mengajarimu untuk melawan. Aku akan membuatmu menyesal telah melawan. Kamu mungkin sudah disentuh oleh paman kecilmu berkali-kali. Kesediaanku untuk menyentuhmu adalah suatu kehormatan bagimu. Meskipun Qi Wenye kejam, dia tidak akan sekeji dan sekotor dirimu. Jika kamu berani menyentuhku, keluargaku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan menyentuhmu kalau begitu. Setelah kamu mengandung anakku. Aku ingin melihat, apakah kamu akan mengirim ayat dari anakmu ke penjara? Paman kecil, selamatkan aku. Mosen, The film was Paman kecil. translated and Mosen. narrated by M Media. Kamu berani merusak rencanaku. Paman kecil. Paman kecil. Bangun. Paman kecil. Aku ingin melihat. Siapa lagi yang bisa datang menyelamatkanmu sekarang? Hentikan. Ketua Ki, Paman kecil. Ada apa denganmu? Bangun, jangan menakutiku. Bangun. Panggil dokter cepat. Panggil dokter cepat. dokter. Seseorang. Ketua Ki. Bangun, Ketua Ki. Paman kecil, kamu harus bertahan. aku minta maaf. Mosen, Tidak. Itu semua sudah berlalu.
Aku tidak menyalahkanmu lagi. Kamu harus sembuh. Aku minta maaf. Aku mencintaimu. Jangan. Anggota keluarga menunggu di luar. Mosem, biarkan nenek melihat dengan cepat. Apa kau baik-baik saja? Mosem, katakan sesuatu. Mosem, jangan menakuti nenek. Ini semua salahku. Aku membesarkan seorang keponakan yang lebih buruk dari binatang buas. Mosyang, jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan punya muka untuk hidup lagi. Aku baik-baik saja. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaan pamanku? The Luka film was luarnya baik-baik saja. translated and Tapi, narrated by tumor M otaknya Media. pecah. Tumor otak. Bagaimana dia bisa menderita tumor otak? Mengapa aku tidak tahu? Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mosem, jangan seperti ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa? Mosyang, tenanglah sedikit. Itu adalah Ketua Qi yang melarang memberitahu Anda. Apa yang kamu katakan? Pertama kali Ketua Qi mengalami serangan adalah saat dia pergi ke sekolah untuk mencari Anda. Dia tiba-tiba pingsan di lorong pada saat dia dikirim ke rumah sakit. Dia sudah didiagnosis menderita stadium akhir. Jadi pada saat itu, dia sudah sakit. Dokter mengatakan pada saat itu, dia hanya punya 1 bulan untuk hidup. Dan menyarankan dia pergi ke negara M untuk menerima terapi target terbaru, agar dia bisa hidup sedikit lebih lama. Tapi dia menolak. Mengapa? Apakah The itu film was karena aku? translated and Benarkah? narrated by M Media. Dia ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya tetap di sisi Anda. Ya Tuhan, kamu mengizinkanku menjalani kehidupan kedua. Jadi mengapa kamu membiarkan Qi Wenye menjadi baik? Apakah aku harus melihatnya mati tepat di depan mataku untuk menebus dosa-dosa kehidupan masa laluku? Tiwenye dalam kondisi kritis. Pengacara baru saja memberitahuku juga. Dia memberitahuku. Aset atas nama Kiwenye. Semuanya telah dialihkan ke namamu. Dia berharap, setelah dia meninggal, kau masih bisa menjalani hidup yang baik. Tidak, Nenek. Aku harus menyelamatkannya. Tapi dokter berkata, dia hanya punya waktu 1/2 bulan untuk hidup. Tidak. Masih ada satu cara. Profesor Den, apakah Anda menyarankan bahwa obat kita sudah dikembangkan? Kita hanya kehilangan seorang subjek uji klinis yang cocok. Sama sekali tidak. Saya tidak akan mengizinkan Anda untuk menggunakan obat yang belum terbukti. Pada Ketua Qi, dia bukan eksperimen. Kelinci percobaan Anda. Proyek kita berhasil dikembangkan berkat investasi Ketua Zhang. Namun kemampuan Ketua Zhang untuk berinvestasi juga diinstruksikan oleh Qi Wenyi. Pengembangan obat ini, meskipun dikatakan bahwa saya selalu memimpin tim, tetapi banyak patologi, semuanya disimpulkan olehmu. Dia adalah kekasihmu. Menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, kamu yang memutuskan. Jika aku ingin untuk mendapatkan obat yang sempurna, apakah aku harus terbang ke laboratorium di negara M sebelum obat itu dapat disintesis? Ya, bukankah itu akan terlambat? Bagaimanapun mengingat kondisinya, tidak mungkin baginya untuk terbang ke negara M. Saya akan mengatur agar Qi Wenyi kembali ke rumah terlebih dahulu untuk mencegahnya meninggal di negeri asing. Saat kamu selesai mengembangkan obatnya, saya akan mengatur agar orang yang berdedikasi untuk mengirim obatnya kembali. Namun, kamu harus tinggal di negara M untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Sehingga jika ada masalah berikutnya, kamu dapat menyesuaikan komposisi obat berikutnya kapan saja. Tapi bagaimana jika obat ini tidak berhasil untuk Ketua Qi? Kalau begitu Nona Lin, bukankah dia kehilangan kesempatan untuk melihat Ketua Qi untuk yang terakhir kalinya? Ya,
Oleh karena itu keputusan ini harus dibuat oleh Mo Xiang sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Qi Wenye membunuhku. Di kehidupan ini, dia menyelamatkanku lagi. Hutang kita telah lunas. Aku harus menyelamatkannya sekarang. Aku akan pergi ke negara M. Aku yakin obatku pasti akan menyelamatkan paman kecil. The film was translated and narrated by M Media. Qi Wenye, kamu belum selesai membayar hutangmu. Jangan pernah berpikir untuk mati. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu kembali. 3 bulan kemudian di dalam negeri. Dr. Lin, saya mendengar bahwa obat yang Anda kembangkan telah mencapai hasil yang luar biasa dalam pengobatan kanker otak, memungkinkan orang biasa menderita kanker di dalam negeri untuk mampu membayar perawatan. Apa yang menginspirasi Anda untuk mencapai pencapaian yang begitu hebat? Dia adalah kerabatku. Tidak. Dia adalah orang yang kucintai. Dia menderita kanker otak. Selain itu, aku percaya bahwa kita orang-orang Dacia akan memiliki obat kanker kita sendiri dan tidak lagi bergantung pada obat impor yang mahal itu. Permisi, tolong menyingkir. Bagaimana jika aku tidak bergerak? Mo Xiang, Apakah kamu pikir hanya karena kamu buta dan tidak bisa melihatku, The film kamu was bisa berpura-pura translated melupakan and kejadian di narrated kehidupan by sebelumnya? M Media. Tidak pernah terjadi. Dalam kehidupan ini, kamu akan tetap berada di sisiku dan dengan patuh menebus dosa-dosamu.